Ya, ta'alluq suluhi qadim, kembali dia kepada sifat kudrah. Nah, itu perbedaannya jadi. Ya, jadi kesimpulannya di situ. Masalah cerita ta'alluq itu. Tapi sejatinya hakikatnya sebetulnya sama. At-takwin atau kudrah dengan ta'alluq suluhi qadimnya sama-sama ijad wal i'dam. Kan itu juga itunya intinya. Walaupun istilahnya satu menyebutkan takwin, satu menyebutkan kudrah. Nah, jelas kira-kira tuh. Nah, baik. Jadi udah dua. Pertama tadi khilafiyah tentang sifat ma'ani antara ahlu sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah. Kedua khilafiyah antara sifat takwin antara madhab maturidiyah dengan madhab asy'ariyah. Yang ketiga khilafiyah tentang sifat maknawiyah. Ya, yang namanya sifat ma'ani lazim baginya sifat maknawiyah. Itu yang biasa kita tahu. Wajib Allah bersifat kudrah. Maka lazim Allah bersifat kaunuhu qadiron. Kaunuhunya itu hal. Ya. Kudrah itu maujud. Ya, kaunuhu qadiron, kaunuhunya itu hal. Ya, kemudian ta'alluq itu amrun i'tibari. Kan ada pembahasan kita maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibari. Kojok dulu, minum dulu. Nah, ketiga khilafiyah antara madhab asy'ariyah dengan maturidi terkait sifat maknawiyah. Menurut madhab asy'ariyah, pendapat Imam Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari, diikuti oleh Imam Ibrahim Al-Laqani. Al-Imam Ibrahim Al-Laqani itu penyusun Matan Jauharatut Tauhid. Ya, ada kitab namanya Matan Jauharatut Tauhid. Itu yang menyusun adalah Imam Ibrahim Al-Laqani. Syarahannya itu banyak. Yang paling masyhur ada Tuhfatul Murid. Saya punya 12 kitab syarahan dari Jauharatut Tauhid. Ada yang karya ulama Indonesia ada. Ya, Syekh siapa kemarin saya bawa itu dari Tuban. Mbah Ndul, Kiai Abu Fadl As-Senori. Ya, tebal. Yang paling masyhur karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Tuhfatul Murid. Ya, itu adalah syarah Jauharatut Tauhid. Jadi banyak syarahnya. Saya termasuk orang yang mengoleksi karena saya gemar hobi memang di bidang tauhid ini. Sampai buku liberal pun saya baca. Tetapi tidak pula saya sampaikan. Bentar aja kalau mau jadikan liberal itu bentar. Paham liberal tahu ya? Pluralisme. Secara logika betul apa yang dikatakan orang itu. Ya, kalau kita nggak punya basic, jadilah kita tuh. Nah, jadi liberal maksudnya. Ya, jangan baca-baca buku orang liberal sembarang-sembarangan. Ya, untuk perbandingan kalau bisa membanding-bandingkan nggak apa-apa. Jadi menurut Imam Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari, pendapat beliau ini diikuti oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab beliau Jauharatut Tauhid, berpendapat bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak memiliki hal. Maujud, ma'dum, hal. Hal itu apa definisinya? Sesuatu yang ada tidak dapat dilihat. Ya, itu definisi hal kan? Ada tapi tak dapat dilihat. Kalau dia sampai derajat dilihat berarti bukan hal, tapi namanya maujud kan gitu kan? Kalau sampai dia turun ke bawah derajat tidak ada berarti namanya ma'dum. Nah, itu definisi hal. Antara ado dan tiado kalau di bahasa kitab kita. Antara ado dan tiado apunitat gitu ya. Itu hal maksudnya ya. Nah, antara mawujud dan ma'dum. Antara wujud dan adam. Nah, jadi menurut Imam Asy'ari, Allah itu tidak memiliki hal. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak memiliki sifat maknawiyah. Justru Imam Asy'ari mengatakan tidak ada sifat maknawiyah. Tapi tunggu dulu, bukan berarti betul-betul beliau menafikan itu. Ya, beliau mengatakan Allah tidak memiliki hal. Maksudnya apa? Allah tidak memiliki sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Ya, jadi menurut Imam Asy'ari seperti itu. Beliau ya maksudnya tidak memiliki sifat maknawiyah. Oleh karena itu, Imam Asy'ari mengatakannya
ya, tidak mengatakan kaunuhu qadiron. Beliau mengatakan begini, wajib Allah bersifat kudrah, lazim Allah bersifat qadirun. Ya, qadiron. Kaunuhunya itu hilang. Kenapa? Karena yang hal itu adalah kaunuhunya itu. Kaunuhunya itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena kaunuhunya itu hal. Menurut Imam Asy'ari bahwasanya Allah tidak memiliki hal. Ya, wajib Allah bersifat kudrah. Lazim Allah bersifat qadirun atau qadiron. Apa yang hilang di situ? Kaunuhunya. Biasa kan kita wajib Allah bersifat kudrah, lazim Allah bersifat kaunuhu qadiron. Wajib Allah bersifat iradah, lazim Allah bersifat kaunuhu muridan. Imam Asy'ari tidak mengatakan kaunuhu ya qadiron, tidak mengatakan seperti itu, dihilangkannya kaunuhunya. Ya. Wajib Allah bersifat kudrah, maka lazim Allah bersifat qadiron. Maka kaunuhunya itu hilang, dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena kaunuhunya itu adalah hal. Sementara beliau mengatakan Allah tidak memiliki hal. Jadi Imam Asy'ari menolak akan adanya sifat maknawiyah. Karena sifat maknawiyah tadi kan apa rumusnya? Kudrah, maujud. Ta'aluk, amrun, i'tibari. Ya kan? Kemudian kaunuhu qadiron, hal kan? Hal yang kemarin kita bahas. Sifat kudrah, maujud. Sifat kaunuhu qadiron, hal. Dia punya ta'aluk. Kudrah punya ta'aluk. Ta'aluknya itu amrun itibari. Kan itu pembahasan kita yang lalu. Jadi Imam Asy'ari mengatakan Allah tidak memiliki hal. Makanya beliau menolak akan adanya sifat ma'nawiyah ya bagi Allah Ta'ala. Makanya beliau mengatakan bahwasanya ya Allah wajib bersifat kudrah, lazim Allah bersifat qadiron. Tidak ada kaunuhunya. Kaunuhunya itu dihilangkan. Kenapa? Karena kaunuhunya itu yang hal. Kaunuhunya itu hal. Nah, yang ditolak Imam Asy'ari ya, yang ditolak Imam Asy'ari adalah tetapnya hal kaunuhunya itu, bukan meniadakan atau menafikan asma atau nama. Namanya tetap ada, qadiron tadi itu kan. Cuma yang dihilangkan halnya, kaunuhunya itu. Karena kaunuhunya itu yang dihukumi sebagai hal. Jadi yang dihilangkan Imam Asy'ari itu. Nah, maka jelas yang ditolak Imam Asy'ari adalah tetapnya hal. Maksudnya kaunuhunya itu yang dihilangkan. Makanya Imam Asy'ari tidak mengatakan kaunuhu qadiron, tapi mengatakan qadiron begitu saja, kaunuhunya dihilangkan, dibuang. Nah, bukan meniadakan atau menafikan asma. Seperti qadiron, qadirun, muridun, dan seterusnya. Nah, ketika zat Allah telah bersifat kudrah dan iradah, kata Imam Asy'ari, secara otomatis wajib Allah memiliki asma. Ya, qadirun, muridun, dan seterusnya. Tanpa pun ada kaunuhunya. Ketika dikatakan Allah bersifat kudrah, pastilah ya Allah bersifat ya dengan sifat kudrah qadirun, muridun, dan seterusnya. Kita dikatakan begini, si fulan melihat. Tidak mungkin fulan dikatakan melihat kalau tidak ada penglihatannya. Ketika dia dikatakan melihat, secara otomatis sudah ada penglihatannya. Ketika Allah dikatakan bersifat kudrah, tak mungkin Allah dikatakan bersifat kudrah kalau tidak ada qadirunnya. Jadi tanpa disebut kaunuhu qadirun, tetap udah ada qadirunnya itu. Itu versi mazhab Imam Asy'ari. Nah, jadi Imam Asy'ari mengatakan sifat maknawiyah itu tidak ada. Ya. Nah, apanya yang tidak ada? Halnya. Tapi asma namanya itu tetap ada. Artinya mereka tetap meyakini Allah bersifat kudrah yang melazimi bagi sifat qadirun. Yang dihilangkan adalah kaunuhunya itu, yang hal itu tadi. Nah, itu menurut Imam Asy'ari. Maka menurut Imam Asy'ari, qadirun itu hanya ibarah atau ungkapan dari adanya sifat kudrah. Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Maka qadirun itu amrun i'tibari dia. Ya, nah, jadi nggak jadi hal lagi. Untuk menghilangkan dia menjadi hal, dibuanglah kaunuhunya. Ketika kaunuhunya hilang menjadi qadirun saja, maka menjadi amrun i'tibari. Nah, itu versinya Imam Abu Hasan al-Asy'ari.
Ini jarang kita dengar nih kan? Jarang. Ya, yang sering kita dengar wajib Allah bersifat kudrah. Lazimlah Allah bersifat kaunuhu qadirun. Kaunuhunya itu adalah hal. Itu versinya Imam Maturidi. Ya, versinya Imam Maturidi. Jadi menurut Imam Maturidi diikuti oleh Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi mengatakan bahwasanya Allah bersifat dengan sifat maknawiyah, ya, Allah memiliki hal, itu mengikut mazhabnya mazhab Maturidi. Rata-rata kitab tauhid yang kita baca mulai dari Aqidatun Najin, mulai dari Sirajul Huda, itu syarah dari Ummul Barohin. Ummul Barohin itu yang menyusun Imam Sanusi. Makanya selalu lekat di telinga kita, wajib Allah bersifat kudrah, lazim Allah bersifat kaunuhu qadirun. Karena yang kita baca kitab Imam Sanusi. Imam Sanusi ikut kepada mazhab Imam Maturidi dalam perkara ini, yang mengatakan Allah memiliki hal, yang maksudnya Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Jarang beredar yang versinya Imam Asy'ari tempat kita. Ya, makanya mungkin kalau kita nggak ngaji, baca sendiri buku, ya, bahwasanya Imam Asy'ari menolak akan sifat maknawiyah. Tak betul ini. Tak betul nih. Ya, karena belum pernah kita dengar kan gitu. Yang kita dengar versinya Imam Maturidi selalu, Imam Sanusi. Tapi memang benar, ya, seperti itu. Tapi sekali lagi, ya, bahwasanya yang ditolak Imam Asy'ari itu bukan menolak menafikan sifat kudrah dan qadirun itu. Ya, beliau hanya menolak hal akan adanya kaunuhu bagi sifat qadirun itu. Itu aja yang ditolak beliau, halnya. Akhirnya menjadi amrun i'tibari. Artinya ya Imam Maturidi dengan Imam Asy'ari sama-sama meyakini Allah bersifat kudrah. Cuma cara pandang mereka tentang maknawiyah itu yang berbeda. Satu mengatakan dia hal, satu mengatakan amrun i'tibari. Intinya mereka tetap yakin Allah wajib bersifat kudrah. Adakah dia kaunuhu qadirunnya? Itu dia. Kalau versi Imam Asy'ari, ya, dia mengatakan nggak ada hal, yang ada amrun i'tibari. Ya, dibuang kaunuhunya. Versinya Imam Maturidi supaya mudah dipaham adalah dia halnya, ya, supaya orang awam mudah memahaminya. Itu dia. Sebetulnya itu aja sih. Menurut Imam Maturidi diikuti oleh Imam Sanusi bahwa Allah memiliki sifat hal. Maksudnya Allah memiliki sifat, ya, bersifat dengan sifat maknawiyah. Ketika zat Allah bersifat kudrah, maka menjadi tetaplah atau lazimlah Allah bersifat kaunuhu qadiron. Itu yang sering kita ketahui. Wajib Allah bersifat kudrah, lazimlah Allah bersifat kaunuhu qadiron. Wajib Allah bersifat iradah, lazimlah Allah bersifat kaunuhu muridan, dan seterusnya. Itu adalah versinya Imam Maturidi yang diikuti oleh Imam Sanusi. Hal di situ ada hal nggak di situ kalau ada kaunuhunya? Hal, ya, yang mana halnya? Kaunuhunya itu. Jadi kaunuhunya itu adalah hal sebagai konsekuensi dari sifat kudrah itu. Kesimpulan, ulama ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Tidak ada perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dengan Maturidi bahwa Allah wajib bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Hanya saja tadi Imam Maturidi menambahkan satu sifat, namanya sifat takwin. Yang jelas gak ada perbedaan lah dari 7 sifat kudrah, iradah sampai kalam. Asy'ariyah dengan Maturidi mengatakan wajib Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Ya, perbedaannya hanya dalam masalah halnya itu. Ya, perbedaannya hanya dalam masalah hal atau dalam masalah kaunuhunya itu. Pendapat yang mengingkari akan adanya hal maknawiyah, yaitu pendapat Imam Asy'ari, bukan berarti beliau mengingkari Allah bersifat kudrah, bersifat iradah. Tidak. Sudah saya sampaikan tadi. Ya, Imam Asy'ari bukan mengingkari akan adanya sifat kudrah dan iradah itu. Beliau hanya berbeda pendapat akan kaunuhunya itu. Beliau tetap meyakini Allah bersifat kudrah. Tidak mungkin Allah dikatakan bersifat kudrah kalau Allah tidak memiliki qadirun, ya. Tidak mungkin kita dikatakan melihat kalau kita tidak punya penglihatan. Ketika kita dikatakan melihat, secara otomatis berarti kita punya penglihatan. Jadi nggak disebut pun qadirunnya, kaunuhu qadirunnya, itu udah otomatis Allah punya sifat itu.
Gitu maksudnya, itu versinya Imam Asy'ari. Jadi beliau tidak menafikan akan nama, akan asma bagi sifat kudro iroda itu. Beliau hanya menolak akan adanya kaunuhu hal bagi sifat kudro iroda dan seterusnya. Kenapa demikian? Sebab orang yang mengingkari akan adanya sifat-sifat ma'ani dihukumi kafir. Jadi berhati-hatilah di dalam memahami kedua pendapat ini. Jangan kita katakan Imam Asy'ari menafikan sifat ma'ani. Apa bedanya dengan Mu'tazilah tadi kalau gitu? Ya kan? Mu'tazilah kan tadi jelas mengingkari sifat ma'ani. Imam Asy'ari nggak mungkin, walaupun mantan Mu'tazilah. Ya beliau mantan Mu'tazilah tidak? Ya, karena ayat tiri beliau adalah pembesar pemuka tokoh ulama Mu'tazilah. Jadi beliau ngaji kepada ayat tiri beliau yang berpaham Mu'tazilah. Pernahlah beliau ya beriktikad dengan iktikad Mu'tazilah, tapi nggak lama. Inilah yang digaung-gaungkan Wahabi. Kalian Asy'ariyah, Imam Asy'ari itu pengikut Mu'tazilah katanya. Nggak dibacanya Imam Asy'ari udah bertobat. Ya dibacanya kalau Imam Asy'ari pernah jadi Mu'tazilah itu aja. Tak dibacanya Imam Asy'ari sudah bertobat. Kan ada kisahnya itu, berdebat dia dengan ayahnya ya tentang masalah suatu permasalahan. Akhirnya beliau lepaskan baju Mu'tazilah, beliau kembali kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ada kisah menarik nih terakhir. Imam Abu Hasan Asy'ari itu punya sepupu laki-laki, ulama besar di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian menikahi seorang wanita cantik dari kalangan Mu'tazilah. Ditanya Imam Abu Hasan Asy'ari, apalah manggilnya ya, sepupuan mereka. Antum kenapa nikahin itu wanita Mu'tazilah? Masih saudara mereka juga wanita Mu'tazilah tadi. Ya aku menikahi dia, aku ingin membawa dia ke paham Ahlussunnah kembali. Yakin kau? Kata Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini ulama besar nih, sepupunya nih, yakin. Tak berselang lama mereka menikah dan pada akhirnya saudara atau sepupunya yang tokoh ulama Ahlussunnah itu pun jadi ikut Mu'tazilah juga. Ikut iktikadnya si istri. Nah, jadi bapak-bapak kalau punya anak gadis atau anak lajang, kalau mantunya Wahabi jangan dinikahin ya. Ya, jangan dikasih izin, jangan dikasih ridho nikah. Ya, mantunya dengan paham Wahabi. Paham ya? Nah, nanti alasannya enggak ya, aku kan udah ngaji sifat 20. Aku nikahi dia ya biar bisa aku ajak dia ngaji tauhid. Tak tahu anak awak pun jadi Wahabi. Itu contoh kasus sepupu Imam Asy'ari tadi, ulama besar itu di bidang Ahlussunnah wal Jamaah, nikah sama Mu'tazilah, dia jadi Mu'tazilah. Apa lagi? Ya cen macam awak nih, nikah pula sama Wahabi, awak mungkin jadi tokoh Wahabi nanti. Ya, kalau udah cinta pun apapun bisa tergadaikan semua, ya kan? Termasuk akidah. Makanya menikah dengan beda akidah itu hukumnya makruh. Ya, menikah dengan beda akidah hukumnya adalah makruh. Jadi kalau mau cari-cari mantu, ya, lihat dulu Wahabi apa enggak. Paham itu ya, hati-hati zaman sekarang nih bahaya itu. Apalagi kenal di media sosial itu, ya. Ini ada bonus ini, sifat idrok. Mau nggak penjelasan? Tapi sampai jam 10 nggak ada pertanyaan lah nih. Selamat awak ya kan. Ini ada sifat idrok. Pernah dengar sifat idrok? Ini dari kitab Jauharatut Tauhid. Bonus. Selain sifat takwin, ya, ada juga ulama mutaakhirin, yaitu Imam siapa kemarin? Imam Haromain dan Imam Ibrahim Al-Laqani. Ya, bahwasanya beliau itu mengatakan Allah memiliki satu sifat lain yang bernama sifat idrok. Idrok itu artinya mendapat. Kalau berhubungan dengan makhluk, dengan kita, idrok itu berkaitan erat dengan indera. Jadi kita tahu halus dan kasar karena indera peraba kita bersentuhan dengan benda kasar atau halus tadi. Maka kita tahu ini kasar, ini halus. Kenapa tahu kasar dan halus? Terjadi talazum. Ya, talazum antara kulit dengan benda yang disentuh tadi. Itu namanya idrok. Kemudian tahu kasar halus ketika bersentuhan dengan kulit. Baru dapat dia. Ini halus, ini kasar. Kenapa? Karena terjadi sentuhan antara kulit dengan benda kasar tadi. Artinya didapat atau ditahu rasa ini halus atau kasar sebab terjadinya talazum, bersentuhan antara kulit dengan benda yang kasar atau halus tadi. Makanya kita tahu ini kasar, ini halus.
Ya, kemudian tahu manis. Dari mana kita tahu gula itu manis? Karena terjadi talazum antara indera pengecap yaitu lidah dengan gula tadi. Sebelum terjadinya talazum, maka itu tidak diketahui apakah itu manis atau tidak. Setelah terjadinya talazum, bersentuhlah indera pengecap kita yaitu lidah dengan gula, barulah tahu rasa gula itu manis. Berarti tahu rasa gula manis itu karena dapatnya rasa gula manis itu karena bertalazum atau bersentuhannya indera pengecap dengan gula. Berarti ketika dia belum bersentuhan dengan gula tadi, maka belum didapatlah akan rasa manis itu. Itu yang disebut dengan idrok. Ya, indera penciuman, bau, wangi juga begitu. Nah, Allah juga memiliki sifat idrok. Tapi sifat idroknya Allah Ta'ala tidak seperti idroknya kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu itu kasar, itu halus, itu akibat bersentuhan terjadi talazum ya dengan anggota tubuh yaitu kulit. Jadi Allah Ta'ala mendapati kasar, halus, manis pada gula ya tanpa talazum. Karena talazum itu bagi makhluk. Ya, kemarin mungkin ada jemaah tuh dari sini tuh nanya di Facebook. Ya, tentang masalah manis pada gula. Ya, apakah itu manis pada gula itu diketahui manisnya karena sebab bertalazuman dia dengan indera pengecap atau bagaimana? Kalau bagi makhluk ya didapatnya rasa manis bagi gula setelah terjadinya talazum indera pengecap dengan gula itu. Talazum itu bersentuhan, melazim-lazimkan. Bersentuhan indera pengecap dengan gula itu baru telah didapat bahwa gula itu rasanya manis. Kan begitu. Kalau tidak kita bertemu indera pengecap kita dengan gula, mana didapat akan manisnya gula itu. Ngerti maksudnya? Itu idroknya bagi makhluk. Idrok bagi makhluk. Allah dapati enggak itu manis pada gula, asin pagi garam. Didapat Allah Ta'ala tapi tanpa talazum, tanpa bersentuhan. Karena bersentuhan itu adalah sifat baharu. Nah, jadi jelas bedanya ya. Jadi didapat enggak rasa manis bagi gula bagi Allah Ta'ala. Didapat tidak rasa asin bagi garam pada Allah Ta'ala. Didapat. Tapi dengan tanpa talazum. Ya, yang disebut dengan idrok. Jadi idroknya Allah dengan idroknya makhluk itu berbeda. Idroknya makhluk itu terjadi sebab bersentuhan. Ya, dengan indera. Salah satu indera kita. Baru bisa didapat akan idrok itu. Tapi bagi Allah Ta'ala mendapatkan kasar halus, enggak harus bersentuhan dengan benda itu. Ya, karena mustahil. Kalau begitu nanti Allah bersifat dengan sifat makhluk. Jadi ada tidak kasar halus bagi Allah? Ada. Didapat tidak manis bagi gula bagi Allah? Didapat. Didapat tidak asin bagi garam pada Allah Ta'ala? Didapat. Tapi tanpa talazum. Karena idroknya Allah berbeda dengan idroknya makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Pas 9:30. Cukuplah tuh ya, jangan banyak-banyak kali. Pandai betul nanti tak mengaji lagi. Wallahu a'lam bishawab.